Shalom anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan serta memimpin kita untuk masuk ke dalam kehendak dan rencana Allah yang besar bagi setiap kita. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang dia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ia ke Samaria. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, bahwa ketika Elisa, seorang nabi dari Israel, pergi ke Betel, ia dijumpai oleh beberapa anak-anak. Ya, kalau tadi kita baca ada sebanyak 42 anak yang akhirnya perkataan mereka membuahkan hasil bagi mereka sendiri, yaitu mereka dicabik-cabik oleh beruang. Nah, perkataan-perkataan yang negatif yang mereka ucapkan kepada Elisa sebenarnya menjadi satu pelajaran penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa hati-hati dengan perkataan. Anak-anak yang ada di dalam kisah ini mewakili setiap kita yang seringkali masih suka ikut-ikutan. Nggak tahu siapa yang pertama kali membuat bahasa ini untuk keluar, bahwa naiklah botak, naiklah botak. Nggak tahu siapa orang pertama, tetapi ada 42 anak yang ikut-ikutan untuk melakukannya. Dan mereka yang terprovokasi untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, yang mengutuki orang, yang mengejek orang lain, akhirnya memakan kembali hasil dari perkataan mereka, yaitu mereka dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang. Anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal yang sangat baik untuk setiap kita, bahwa setiap kita harus tahu dengan pasti bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu mempunyai kuasa. Jadi kalau kamu suka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak memberkati karena ikut-ikutan, kamu harus tahu bahwa itu pun bisa menghasilkan kutuk bagi kehidupan kamu. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka selalu mengeluh tentang apa yang mereka alami di sepanjang perjalanan mereka. Bahkan mereka katakan bahwa kenapa kami harus ada di padang gurun ini? Kenapa kami nggak di Mesir saja? Apakah di Mesir itu kurang kuburan? Kenapa kami harus mati di mengapa kami harus mati di padang gurun? Dan ketika mereka mengatakan hal yang demikian, perkataan itu terjadi bagi kehidupan mereka. Akhirnya firman Tuhan datang kepada mereka bahwa demi namaku, apa yang kamu katakan itulah yang akan terjadi bagi kamu. Dan terjadilah bahwa orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak memberkati, orang-orang yang terus-menerus mengeluh keluar dari mulut mereka, mereka semua tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, apa hal yang kita pelajari dari kedua kisah ini? Bahwa setiap perkataan kita sebenarnya mengandung kehidupan bagi kehidupan kita, mengandung kutuk bahkan berkat bagi kita. Karena itu penting bagi kita untuk berjaga-jaga dalam berkata-kata. Penting bagi kita untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Kita tidak sadar kalau perkataan kita itu sebenarnya menyakiti hati orang lain, atau perkataan kita sebenarnya tidak memberkati orang lain, atau perkataan kita sebenarnya membawa kutuk bagi kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh anak-anak yang ada di Betel tadi. Mereka mengata-ngatai Elisa tanpa menyadari bahwa perkataan itu sebenarnya membawa kutuk bagi kehidupan mereka. Sehingga setelah Elisa mendengar perkataan mereka, Elisa mengutuki mereka, dan terjadilah seperti apa yang Elisa katakan, bahwa mereka akhirnya dimakan oleh beruang. Apakah ini kesalahan Elisa? Tidak. Ini adalah kesalahan dari anak-anak ini sendiri, karena mereka tidak bisa mempergunakan perkataan-perkataan yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini penting untuk setiap anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen yang untuk pegang dalam kehidupanmu. Kalau kamu punya masa depan yang cerah, perkatakan perkataan-perkataan yang memberkati untuk hidupmu, bahkan untuk orang lain. Kalau kamu mau diberkati di dalam Tuhan, perkatakan perkataan-perkataan yang memberkati dirimu, bahkan memberkati orang lain. Karena ini
adalah hal yang akan menuntun kamu untuk masuk ke dalam kehendak rencana Allah yang besar bagi kamu. Tapi kalau kamu tidak mau diberkati, kamu tidak mau mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu, silakan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Karena perkataan itu mengandung kuasa untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi ini firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Ibu Eta sangat berharap ketika kamu berbicara entah itu dengan keluargamu, entah itu dengan teman-temanmu, entah itu dengan orang-orang di sekitarmu, adik kelasmu, kakak kelasmu, guru-gurumu di sekolah, bahkan dengan siapapun yang kamu temui, belajarlah untuk mempergunakan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain agar kehidupan kamu pun diberkati lewat perkataan-perkataan yang tadi kamu ucapkan. Itu hal yang penting bagi setiap kita untuk pelajari hari ini. Belajar untuk berbicara yang positif, berpikir yang positif, memiliki iman yang positif, mimpi yang positif di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang kamu harapkan, yang kamu impikan, yang kamu rencanakan, kamu cita-citakan di masa depan kamu, Allah akan turut bekerja di dalamnya untuk meletakkan kebaikan